Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas masih mau bayar kredit pintar? Ini akibatnya. Tanggung sendiri ya resikonya. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Ya, teman-teman semua, apa kabar ya? Tentunya kalian selalu sehat dan saya selalu berdoa untuk kalian setiap di awal video saya agar kalian tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap ketika menjalankan aktivitas rutinitas sehari-hari, Allah akan berkahi semuanya. Allah akan berikan kemudahan dan Allah akan berikan kelancaran serta keberhasilan atas apapun, segala bentuk upaya, segala bentuk usaha, segala bentuk niaga, segala bentuk pekerjaan yang Anda lakukan setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saat ini saya akan membahas Anda masih mau bayar kredit pintar. Nah, akibatnya tuh apa? Tanggung sendiri resikonya, semuanya ada. Ketika Anda masih terus-menerus melakukan pembayaran kredit pintar. Ini saya bahas karena banyak sekali komplainan-komplainan, banyak sekali curhatan-curhatan, banyak sekali yang komplain itu bukan hanya 1, 2 orang, 3 orang, ratusan orang. Bahkan di Facebook Paguyuban Melawan Pinjol yang saya dirikan banyak sekali komplainan teman-teman. Saya cerita sedikit ya, saya mendirikan grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, yaitu grup Facebook yang mana grup ini adalah wadah yang isinya nasabah-nasabah yang gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal. Di grup ini juga teman-teman bisa saling sharing, bisa saling informasi satu sama lain, saling curhat, silahkan. Kalian bisa ada di grup ini. Dan satu-satunya grup Facebook tentang masalah dunia pinjol, dunia gagal bayar, dunia kredit macet tentang pinjol, yang tidak ada spam DC, yang tidak ada spam pinjol, yang tidak ada joki-joki pinjol, yang tidak ada marketing pinjol. Jadi ketika Anda curhat, ketika Anda memposting sesuatu, ketika Anda berkomentar di dalam kolom Facebook komentar, Anda tidak akan diganggu oleh yang namanya spam pinjol ya. Tidak seperti grup yang lain yang alhamdulillah inilah satu-satunya grup yang selalu bersih dari berbagai macam gangguan spam pinjol, DC pinjol, dan lain-lain. Kalian yang mau gabung silahkan. Untuk linknya dan tautannya ada di kolom deskripsi. Anda tinggal klik saja. Namun, perlu syarat. Anda wajib menjawab seluruh pertanyaan yang admin ajukan. Kalau Anda tidak menjawab salah satu dari pertanyaan yang admin ajukan, mohon maaf. Admin tidak akan meng-approve Anda untuk menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Oke teman-teman, kita kembali ke topik ya. Masih banyak perilaku-perilaku dari DC-DC, khususnya ini DC pinjol legal, yaitu dari kredit pintar, yang saya pikir tanda kutip ini arogan. Kenapa arogan? Banyak sekali laporan-laporan dan aduan-aduan yang dilayangkan oleh para member Paguyuban Melawan Pinjol yang notabene adalah nasabah dari kredit pintar sendiri. Mereka komplain cara-cara penagihannya, cara-cara mereka melakukan intimidasi sudah kebangetan, keterlaluan menurut saya. Jadi cara penagihannya sudah di luar SOP yang seharusnya dilakukan oleh seorang juru tagih atau debt collector atau DC. Nanti saya akan tayangkan. Seperti biasa saya akan tayangkan setiap kali saya membawakan video, saya selalu tayangkan apa sih bentuk komplainannya, apa sih bentuk materinya, saya akan selalu tayangkan. Karena saya untuk menghindari fitnah, karena dengan saya menayangkan seperti ini adalah bukti bahwa komplainan-komplainan tersebut terjadi. Ratusan komplain, ribuan komplain terjadi setiap hari. Kalau mungkin saya akan jadikan video akan panjang sekali ya, tapi ini kan hanya perbagian saja. Jadi tidak seluruhnya, hanya parsial saja, beberapa cuplikan dari komplainan dan aduan yang akan saya tampilkan. Nah teman-teman, selalu dukung saya ya. Selalu dukung untuk saya tetap berada bersama kalian, membersamai kalian, ada di tengah-tengah kalian, dan selalu memberikan edukasi melalui video ini, yaitu dengan cara subscribe Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkannya langsung di HP, bunyi ting tung.
Jadi kawan-kawan semua tidak akan pernah ketinggalan atas video-video saya setiap hari yang saya upload. Bisa 2 video loh, dan itu pasti gitu kan, setiap hari, yang akan selalu setia menemani dan menginformasikan sekaligus mengedukasi dan sekaligus menaikkan booster Anda kembali. Oke teman-teman semua, check it out. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tampilkan. Jreng. Nah, ya, saya bacakan ya. Ini dari seorang ya di Paguyuban Melawan Pinjol, yaitu membernya. Ini KP baru telat 1 hari, udah WA ke Kondar begini. OTW galbay aja sekalian. Nah, saya akan bacakan ya. Seperti apa sih? Nah, ini yang disinyalir, yang diduga dari kredit pintar, dari DC-nya, dari nomor 083168180422. Kami staf penagihan kredit pintar. Nomor Anda dicantumkan sebagai kontak darurat oleh nasabah kami. Tolong sampaikan agar bayarkan tagihannya sekarang ini untuk menghindari proses lanjutan dalam data beliau. Tolong sampaikan ke beliau sebelum kami alihkan datanya ke pihak berwenang di jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami minta bukti pembayaran tagihan beliau sekarang. Terima kasih, peringatan. Nah, ini sudah menyebar ke kontak darurat. Ini sudah melakukan penagihan ke kontak darurat. Yang sudah sepatutnya dan seharusnya melakukan penagihan seperti ini bukan penagihan, tapi hanya menanyakan kemana keberadaan yang bersangkutan atau nasabah. Itu pun kalau sudah dilakukan upaya untuk menelusuri ke rumah kediaman sesuai dengan alamat KTP. Bukan 1 hari, telat 1 hari, langsung nyebar ke kontak darurat. Bukan cara seperti itu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang malas. Pekerjaan-pekerjaan DC yang malas, yang tidak mau turun ke lapangan, yang tidak mau melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa, yang tidak mau langsung mengunjungi dan menagih ke nasabah sesuai alamat KTP. Nah, ini saya akan bacakan juga ya. Komplainan-komplainan juga yang dari kolom komentar di postingan status di Facebook ini ya, Iya, saya juga ke tempat kerja malahan baru 1 hari tuh. Lihat ya, baru 1 hari katanya. Udah disebar data, mengerikan banget, legal rasa ilegal. Iya, parah katanya kan. Nah, iya padahal WA saya aktif. Ngapain juga udah ke Kondar, katanya seperti itu kan. Saya juga jadi makin niat gagal bayar sama KP karena gitu awalnya. Baru sehari udah main masuk ke kontak darurat. Ini adalah perhatian serius yang harus OJK turun tangan, harus OJK melakukan tindakan. Tidak bisa dibiarkan. Kredit pintar melakukan hal seperti ini, serasa mereka melakukannya dengan rasa yang legal. Padahal ini tidak boleh dan ini sangat dilarang. Ini adalah permainan-permainan yang sering dilakukan oleh para DC-DC dari pinjol ilegal. Kenapa sekarang pinjol-pinjol legal seperti kredit pintar ini ngikutin, ngekor dengan kelakuan-kelakuan barbar yang dilakukan oleh para DC-DC ilegal? Ini sama artinya ya, kalau seperti ini. 1 hari sudah langsung nelpon ke Kondar, sudah langsung mengintimidasi Kondar, sudah langsung komunikasi dengan Kondar, menyebarkan aib Anda, menyebarkan tagihan Anda ke Kondar. Sama artinya dengan menantang Anda untuk gagal bayar. Saya bilang, kalau Anda masih membayar tagihan kredit pintar yang sudah seperti ini, itu udah kebangetan. Ini baru terjadi. Besoknya Anda bayar, telat lagi, 1 hari lagi, begini lagi. Mendingan sekalian digagal bayar saja, nggak usah dibayar. Mendingan sekalian. Itu yang paling bagus. Jadi untuk mendidik sekaligus untuk memberikan pelajaran kepada kredit pintar. Untuk melakukan tagihan sesuai dengan prosedur. Jangan asal telepon atau hubungi kontak darurat. Bahaya, bos. Justru adalah bahaya untuk Anda sendiri dari kredit pintar. Justru bahaya adalah orang yang menyimpan atau memegang tagihan dari kredit pintar ini atau DC-nya. Anda berbahaya, Bung. Anda justru tidak akan pernah mendapatkan tagihan. Karena nasabah-nasabah sudah jengah. Nasabah-nasabah sudah malas untuk melakukan pembayaran. Ketika cara-cara Anda ini udah tidak patut ya. Melakukan penyebaran data ke kontak darurat, melakukan penagihan, dan minta di sininya juga kan, tolong ingatkan bahwa besok harus bayar. Maksimal sekian harus bayar. Tolong. Nggak pantas loh melakukan seperti itu. Harusnya dimaksimalkan dulu. Cara-cara penagihan sudah jelas. KTP sudah ada. Sekarang ngapain juga si nasabah ketika pertama kali proses untuk melakukan kredit, untuk melakukan pinjaman online ini, ngapain juga disertakan KTP? Kalau Anda masih harus untuk nyebar-nyebar baru 1 hari telat untuk ke kontak darurat.
Ngapain juga Anda pertama kali minta KTP kalau Anda memang tidak bisa visit ke sana, tidak bisa datang ke sana. Anda tuh sebenarnya malas. Desa-desa yang malas seperti ini, tidak ada pertimbangan lain selain kalian nasabah untuk melakukan gagal bayar. Itu saja. Itu yang harus kalian lakukan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Kenapa saya bilang Anda nggak usah bayar saja terhadap perilaku-perilaku dari DC-DC pinjol yang menyimpang seperti ini. Ini legal loh. Legal, berizin OJK, dan diawasi seluruh kegiatan operasionalnya oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi mereka melakukan tindakan-tindakan terus-menerus menerabas aturan-aturan. Mereka seakan-akan merasa dirinya legal dan dilegalkan. Padahal cara-cara seperti ini sudah sangat mengganggu, sudah sangat benar-benar tidak sesuai lagi dengan SOP, sesuai lagi dengan regulasi yang ada. Bayangkan, telat 1 hari, jatuh tempo tanggal 5. Tanggal 6 mereka sudah kasak-kusuk ke kontak darurat. Tanggal 5-nya atau di jatuh temponya kadang mereka langsung melakukan hubungan ke kontak darurat. Ini kenapa seperti ini? Ini adalah salah satu bentuk pembiaran yang dilakukan oleh OJK, oleh pemerintah, oleh yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pinjol-pinjol legal ini, sehingga pinjol legal ini merasa jumawa dan dirinya merasa, gue legal, gue nggak pernah ditindak. Ini karena tidak pernah ditindak. Yang ditindak selalu adalah pinjol-pinjol ilegal. Kalau pinjol-pinjol legal, sekalipun Anda melapor kepada OJK, Anda lapor nih ke OJK, telah terjadi seperti ini, intimidasi, telah terjadi pengancaman. Pasti dari OJK itu selalu menjawabnya, yang saya tahu tuh, ya sudah, kalau Anda merasa diancam, Anda silakan lapor kepada kepolisian. Lalu fungsinya apa gitu? Fungsinya apa? Anda kan mengawasi, Anda tindak dong. Anda bisa tindak bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan Kominfo, atau bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain untuk mengatasi masalah ini. Jangan cuma Anda bicara bahwa, oh gitu kan, sekarang tingkat yang menunggak lebih sedikit daripada tingkat yang membayar. Yang membayar lebih banyak. Anda selalu bangga melihat tingkat pembayaran yang lebih tinggi. Padahal Anda tidak melihat bahwa masyarakat sudah resah. Masyarakat sudah sangat-sangat dibuat resah, dibuat khawatir, dibuat takut. Lihat dong, masyarakat bawah turun. Terima aduan-aduan mereka, terima segala jenis laporan mereka untuk bisa diolah, ditindaklanjuti, lalu dilakukan penyelidikan. Kenapa bisa seperti ini? Tegur. Jangan langsung mengalihkan bahwa ada kok asosiasinya, ada AFI di sana, silakan mengadu ke sana. Nggak bisa begitu juga. Harus ada campur tangan dari pemerintah yang benar-benar concern untuk melihat bahwa telah terjadi penindasan terhadap nasabah-nasabah yang baru 1 hari saja udah langsung diteror ke kontak darurat. Ini bukti, bos. Bukti. Fakta di lapangan seperti ini. Tidak bisa lagi bermain teori. Nomor berapa lah ya. Yang pasti ini sudah terjadi fakta loh. Fakta di lapangan. Lalu masyarakat harus jadi korban terus sampai kapan? Masyarakat harus diginiin terus sampai kapan? Mau sampai dunia ini runtuh, masyarakat tetap seperti ini? Nggak bisa, bos. Harus Anda melakukan action. Kalau bapak-bapak kepolisian melakukan action terhadap pinjol-pinjol ilegal, good. Luar biasa. Laporan masyarakat langsung direspon. Tapi ini alasannya untuk pinjol legal adalah kewenangan dari AFI lah, dari asosiasi yang menaungi lah. Repot, bos. Jadi nunggu terjadi masyarakat yang pada gantung diri, pada bunuh diri, baru gitu kan, Anda turun tangan, baru seperti itu. Wah, luar biasa. Kadang-kadang ya, kalau kita terlalu banyak berharap dengan aturan-aturan yang ada, terlalu berharap banyak dan menggantungkan diri dengan misalnya OJK, bahwa akan menindak dan sebagainya, sudahlah. Kalian lakukan saja tindakan kalian sendiri, dari kalian sendiri, yaitu dengan cara gagal bayar. Sudah gitu aja. Jadi dengan kalian melakukan aksi-aksi, melakukan protes dengan cara gagal bayar adalah itu salah satu yang terbaik. Ketika kalian melakukan protes dengan gagal bayar serentak seluruh Indonesia, dipastikan pinjol-pinjol legal sekuat apapun, sehebat apapun, dibackingi oleh bank-bank ternama sekalipun, mereka akan hengkang, akan jatuh, akan bangkrut. Coba deh kalian lakukan. Serentak kalian kalau mau kompak. Nggak bisa seperti itu. Kalau kalian hanya seperti ini, bentar-bentar ngeluh, melaporkan, lalu dilaporkan, dialihkan, suruh ke AFI, ngadu ke sana. Karena pinjol legal ini ada asosiasinya yang menaungi, mereka lah yang berhak menindak, yang lain tek-tek bengek dan sebagainya. Waduh, repot kalau kayak gitu. Berarti cara satu-satunya adalah Anda melakukan gagal bayar terhadap tindakan-tindakan aroganisme, premanisme seperti ini. Kalau mereka sudah melakukan sebar data ke kontak darurat Anda, 1 hari saja,
setelah jatuh tempo, Anda harus melakukan namanya gagal bayar. Karena gagal bayar adalah satu-satunya upaya kalian berontak, kalian protes, kalian melakukan reaksi atas penagihan-penagihan barbar seperti ini. Saya merasa kesal sekali, benar-benar kesal. Saya merasa jengkel ya kalau udah seperti ini. Ngelihat di Facebook pagi-pagi dengan sambil ngopi, tiba-tiba dikagetkan. 1 hari Pak, udah ditagih. Bener nih 1 hari, saya juga kemarin seperti itu. Kontak darurat saya 1 hari sudah di WA, sudah di SMS, sudah diingatkan. Akhirnya kontak daruratnya komplain dong ke si nasabah tersebut. Kenapa nama gue dipakai-pakai? Enggak kok. Ini sesuai aturan kan nggak harusnya ke kontak darurat. Nomor handphone saya masih aktif. Handphone saya 24 jam aktif. Kenapa langsung ke kontak darurat gitu loh? Kenapa tidak konfirmasi dulu bahwa kapan Anda akan segera melakukan pembayaran? Kapan Anda akan membayarkan tagihan-tagihan ini? Harusnya seperti itu. Lalu kalaupun misalnya tidak ada respon, itu harusnya si DC itu datang ke tempat kediaman Anda, ke tempat kediaman nasabah. Langsung datang ke rumahnya sesuai alamat KTP yang diajukan saat proses pertama kali kredit tersebut atau pinjaman tersebut. Fair kan? Kalian tidak menggubris seluruh penagihan, artinya mengabaikan WA-WA yang masuk dari para penagih ini. Harusnya si DC tersebut langsung mengalihkan tugasnya kepada field call atau petugas lapangan untuk dilakukan dicek. Di sana ada nggak orangnya? Di sana ada nggak nasabah? Nasabahnya masih ada stay di rumah itu nggak sesuai alamat KTP? Kalau nasabahnya sudah pindah, bos, baru kalian boleh tuh hubungi kontak daruratnya dan tanyakan. Ini nasabah atas nama ini, mohon maaf, kami sudah menghubungi berulang kali, tapi ternyata yang bersangkutan tidak menyaut, tidak bisa dihubungi. Mohon kiranya Bapak Sudi untuk memberikan alamat terbaru dari atas nama ini. Nah, seperti itu, bukan membeberkan bahwa tagihannya sekian, bahwa tagihan wajib dibayar jam sekian. Lah, emang lo nagih ke siapa? Itu kontak darurat, emergency call, yang tidak usah kamu lakukan pengancaman untuk membayar jam sekian, melakukan tenggat waktu tanggal berapa harus bayar. Mereka kontak darurat, nggak ngerti apapun atas penagihan, atas apapun yang berbau dengan pinjaman online yang ditagihkan oleh Anda. Dia tidak tahu menahu, dia mungkin kenal dengan orang itu, tapi dia tidak tahu tentang masalah ini. Jadi jangan libatkan mereka kecuali urgent. Fungsinya emergency call adalah ketika urgent. Orang tersebut benar-benar sudah menghilang. Alias di dunia penagihan itu skip namanya. Tidak bisa lagi dihubungi, tidak bisa lagi dilacak, tidak diketahui keberadaan alias skip. Nggak ngerti kemana lagi harus nyari, baru ke kontak darurat. Itu yang namanya penagihan yang gentle. Itu namanya penagihan yang benar. Itu namanya penagihan yang baik dan benar. Bukan cara-cara jatuh tempo baru lewat 1 hari sudah kasak-kusuk ke kontak darurat. Itu namanya Anda menagihnya nggak becus. Ngerti nggak? Nggak becus seperti itu. Dan tidak sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Nasabah, dimanapun berada, saya selalu ingatkan, kalau kalian masih terus melakukan pembayaran terhadap tindakan-tindakan mereka yang sudah seperti ini, maka resiko-resiko kedepannya silahkan kalian telan sendiri dan silahkan kalian makan sendiri. Karena ketika kalian bayar, mereka langsung ngancam kan ke kontak darurat, lalu Anda bayar nurut. Besoknya lagi, telat 1 hari, nunggak, ancam lagi, telepon lagi kontak darurat. Akhirnya jengah kontak darurat Anda. Dan Anda pun kan jengkel, bukan kepalang kan, kesal juga kan. Ngapain dibayar? Gagal bayar saja. Itu adalah sebagai bentuk protes dan sebagai bentuk namanya membalas kelakuan-kelakuan mereka. Kelakuan yang kurang ajar, kelakuan yang tidak patut, dan kelakuan yang sangat di luar daripada SOP dan regulasi yang berlaku. Kalian gagal bayar, kalian stop bayar, selesai. Pak, nanti kalau misalnya ini kan pinjol legal, kredit pintar, ada legalnya, ada pengacaranya, ada advokatnya, ada penasehat hukumnya, ada tim legalnya. Nggak peduli. Mereka tidak akan pernah kok bisa memenjarakan Anda. Ingat, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, di pasal 19 ayat 2, dicantumkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atau dipenjara karena putusan pengadilan akibat tidak membayar utang piutang. Catat, berarti sebenarnya mau legal kayak mau ilegal kayak apa yang Anda hadapi di depan, apa yang sedang Anda hadapi gagal bayarnya, mau pinjol legal mau ilegal, tidak akan pernah terjadi bahwa Anda bisa dipidana penjara. Catat itu. Jadi jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan, itu kan legal Pak, ngeri. Ngeri di mananya? Udah jelas kok amanat undang-undang bahwa Anda tidak akan pernah dipenjara karena Anda gagal bayar.
Anda tidak akan pernah dipenjara karena Anda tidak membayar kewajiban hutang kepada pinjol tersebut. Mau legal sekalipun, apalagi ilegal. Nggak akan. Wah Pak, nanti gimana ya kalau saya dianggap wan prestasi? Yang boleh mengatakan Anda wan prestasi itu adalah hakim di pengadilan. Bukan DC, bukan dari pihak pinjolnya. Yang berhak mengetuk palu bahwa Anda adalah wan prestasi, Anda sudah wan prestasi, sudah ingkar janji, adalah dari pengadilan, bukan dari si pinjolnya, bukan dari DC pinjolnya apalagi. Terus apa lagi yang ditakutkan? Pak, katanya saya akan digugat secara perdata. Silahkan digugat, pintu pengadilan terbuka. Kalau memang mereka merasa bahwa mereka dirugikan, pinjol ini dirugikan oleh Anda karena Anda tidak melakukan pembayaran, ada mekanisme yang harus mereka tempuh. Upaya ada yang harus mereka tempuh secara elegan. Mereka bisa mengajukan gugatan secara perdata. Dan itu terbuka. GS, gugatan sederhana karena utangnya di bawah 500 juta. Silakan ajukan saja. Toh Anda nanti bersidang pun, datang ke tempat sidang pun, kalau memang benar dipanggil, datang ke tempat sidang pun, Anda tinggal ngomong ke Pak Hakim, saya nggak punya duit lagi. Saya cuma punya paling saya mampu setiap bulannya itu bayar cuma 50.000. Itu pun mungkin saya mampu saya sempatkan. Terus saya juga mau punya apa lagi? Nggak ada lagi. Motor kreditan, bingung. Juga alat-alat elektronik yang lainnya kreditan. Rumah masih KPR. Mau gimana lagi? Ya sudah. Pertimbangan hakim nanti bisa jadi akan memutuskan ya sudah bayar saja 50.000 setiap bulannya. Selesai. Apalagi yang Anda bingungkan? Mau dipenjara? Nggak mungkin. Nggak ada putusan pengadilan negeri di perdata itu Anda dipenjara. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi hanya cukup seperti itu saja. Anda bilang aja. Kalaupun jadi ya. Dan tidak ada pernah satupun nih ya. Kasus-kasus yang menonjol. Yang tiba-tiba si nasabah itu harus wajib membayar gitu sesuai putusan. Dan itu tidak pernah terjadi ya. Gugatan-gugatan seperti itu. Mereka hanya melayangkan ancaman-ancaman bahwa Anda akan digugat secara perdata itu hanya membuat semacam statement agar Anda langsung ciut nyalinya, Anda langsung takut. Padahal semua itu tidak akan pernah terjadi. Lawan saja ya. Mereka lawan saja. Kalau mereka melakukan seperti itu, lawan dengan gagal bayar. Cukup seperti itu. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, cukup sudah penjelasan dari saya bahwa kalian tidak usah lagi bayar kredit pintar. Kalau kredit pintar melakukan hal-hal seperti itu, melakukan pengancaman kepada kondar padahal baru telat 1 hari, tidak usah dibayar aja sekalian. Itu adalah bentuk untuk kalian protes, sebagai bentuk kalian untuk membalas kelakuan-kelakuan mereka. Karena kita percuma kan, kita lapor OJK pun percuma. OJK juga tidak menanggapi dengan serius. Mereka malah melemparkan untuk Anda langsung lapor ke AFI atau ke kepolisian kalau merasa kalian sudah diserang martabatnya. Maka dari itu, kalian cukup gagal bayar saja. Itu yang saya kasih saran buat kalian semua. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, kalian saya selalu doakan agar kalian dalam situasi gagal bayar seperti ini, kalian tetap diberikan ketenangan, kalian tetap diberikan ketabahan, kalian tetap diberikan kondusivitas jiwa kalian yang tetap stabil, agar kalian tidak mudah terbawa dengan tingkah laku dan pola-pola yang dilakukan oleh para DC pinjol ini. Kalian tetap ya, tidak boleh kalian baperan, tidak boleh kalian meluapkan emosi-emosi, apalagi kepada keluarga Anda, kepada keluarga seisi rumah Anda, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua apalagi. Mereka yang patut kita sayangi, mereka butuh perhatian kita. Jangan sampai perhatian Anda tidak fokus lagi mengasihi mereka, malah melakukan intimidasi kepada mereka setelah Anda diserang habis-habisan oleh para DC ini. Anda harus meredam semuanya. Ini adalah kesalahan kalian. Kesalahan kalian sudah membuka jurang kesengsaraan dengan cara meminjam pinjaman online. Jadi kesalahan Anda ini jangan Anda lemparkan kepada keluarga Anda, kepada anak istri Anda, kepada orang tua Anda. Stop bos, stop Anda melakukan hal seperti itu. Sayangi mereka. Mereka adalah bagian dari keluarga Anda. Mereka adalah orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi. Lalu DC siapa? Bisa menghancurkan semua keharmonisan Anda gara-gara ulah DC. Anda harus paham, logika Anda harus terbuka berpikirnya, dan stop mulai dari sekarang. Istiqomah untuk meninggalkan riba pinjol. Saya selalu berdoa untuk kalian semua, agar kalian diberikan keluasan rezeki, agar kalian semua dimudahkan oleh Allah dalam melakukan segala apapun kegiatan kalian. Agar ketika kalian berniaga, berusaha, berdagang, Allah datangkan pelanggan-pelanggan yang terbaik, pelanggan-pelanggan baru yang terbaik, pelanggan-pelanggan yang memberikan Anda keuntungan yang halal,
menegakkan rezeki-rezeki Allah yang halal, menjauhkan dari yang haram. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian semua juga disehatkan, agar kalian dalam melaksanakan aktivitas kalian bisa memaksimalkan diri kalian. Oke, terima kasih teman-teman semua, para subscriber saya dimanapun berada, dan para penonton setia saya dimanapun berada. Kalian luar biasa begitu militan menonton video-video saya ini. Jangan lupa ya untuk di-share ke berbagai media sosial atau di-share ke teman-teman kalian, agar video ini bisa menjangkau lebih jauh lagi untuk teman-teman dan saudara kita yang membutuhkan pencerahan, membutuhkan motivasi, dan sekaligus menaikkan booster mereka. Oke, saya pamit undur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.